Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Herman Dema, SPD, SIP, MSc. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidenir Rapang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemerintahan daerah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4. Adapun mata kuliah ini berisi mengenai beberapa capaian pembelajaran, yakni yang pertama, menjelaskan konsep dasar pemerintahan daerah dan kerangka hukum yang mengaturnya. Yang kedua, menganalisis struktur organisasi dan fungsi kelembagaan di tingkat daerah. Yang ketiga, mengevaluasi praktik otonomi daerah dan hubungan antara tingkat pemerintahan. Yang keempat, menyusun gagasan dan solusi terhadap permasalahan pemerintahan daerah berdasarkan studi kasus yang aktual. Hal ini merupakan salah satu catur dharma perguruan tinggi sebagai seorang dosen. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery adalah bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran yang saya berikan agar dapat diterima mahasiswa dengan baik. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan atau biasa disebut dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Yang kedua, interaction, yaitu interaksi yang terjadi antara sesama mahasiswa dengan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Pada aspek interaksi, saya menggunakan beberapa platform aplikasi, di antaranya adalah menggunakan Zoom, WhatsApp. Kemudian penggunaan aplikasi tersebut memudahkan koordinasi saya dengan mahasiswa serta digunakan untuk mengirim materi berupa modul, PPT maupun video kepada mahasiswa. Pelaksanaan kelas biasa saya lakukan secara luring kepada mahasiswa dan tatap muka secara langsung di dalam kelas dan secara daring juga melalui Zoom atau biasa kami kenal dengan blended. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Pada aspek asesmen, saya melakukan proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Untuk melakukan asesmen agar menjadi objektif, maka ada beberapa poin penilaian yang kami sepakati, yakni keaktifan itu 25%, tugas mandiri dan kelompok 30%, UTS 45%. Adapun kehadiran itu menjadi prasyarat untuk mengikuti UTS, yakni 80% kehadiran baru mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan untuk ikut UTS. Hal tersebut telah saya paparkan pada awal perkuliahan, tepatnya pada kontak perkuliahan sebelum perkuliahan ini dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan, saya berharap bahwa mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Itulah tadi beberapa model yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Tayangan berikut adalah micro teaching secara luring mata kuliah pemerintahan daerah. Selamat menyaksikan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini adik-adik mahasiswa? Semoga baik-baik semua, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya. Nah, ini adalah pertemuan keempat. Jadi sudah ada 3 pertemuan sebelumnya terlaksana, sehingga menjadi tradisi saya di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika pertemuan berganti itu, maka selalu ada pertanyaan-pertanyaan penguatan bagi peserta didik. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, sebagai pertanyaan penguatan yang saya berikan kepada adik-adik mahasiswa pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, karena kita ini berbicara tentang pemerintahan daerah, maka tentunya yang prinsip sekali kita paham dulu adalah struktur pemerintahan itu, ya, baik itu dari pusat sampai ke bawah dan sebagainya. Nah, olehnya itu, sebagai penguatan kali ini saya mau bertanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan struktur pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah? Pusat, Gubernur, pemerintahan pusat itu di presiden. Iya, presiden. Terus daerah itu ada gubernur, di kota itu bupati, di Kabupaten bupati, iya, kota itu wali kota. iya. Kalau di desa itu kepala desa. Kemudian apa lagi ada yang bisa lengkapi? Yang pertama itu Pak dari pusat dulu, kemudian di pemerintahan kayak provinsi sama kabupaten kota, kemudian di bawahnya itu kecamatan dan desa. Iya, bagus. Berarti sudah masih bagus ingatannya ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Karena ini kita akan berbicara tentang sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Tapi harus diawali dulu pemahaman kita terkait dengan otonomi daerah. Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan tentang otonomi daerah? Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu merupakan penyerahan hak, kewajiban, tanggung jawab maupun kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengontrol pemerintahannya sendiri sesuai dengan landasan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Yang tentunya tidak semua proses-proses pemerintahan itu diotonomikan. Ada yang tidak. Ya, seperti urusan keuangan, urusan pertahanan, urusan pertanahan, urusan moneter, dan sebagainya. Termasuk urusan agama. Itu tidak diotonomikan. Penguatan untuk mengawali kita masuk pada mata kuliah pemerintahan daerah, dalam hal ini konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Nah, namun sebelumnya kita barcode dulu. Kita barcode dulu by daftar hadir. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita secara bersama-sama harus tahu dulu capaian pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Nah, yang pertama, terkait dengan definisi desentralisasi, dekonsentrasi, dan Madebenwing. Ya.
Nah, mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam mengenai konsep-konsep dasar perbedaan antara ketiga bentuk pembagian kewenangan pemerintahan itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, prinsip-prinsip otonomi daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah, eksplorasi prinsip-prinsip yang menjadi fondasi penerapan otonomi daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dasar hukum otonomi daerah. Ketika kita berbicara tentang dasar hukum, berarti kita bersentuhan dengan produk-produk kebijakan, dalam hal ini undang-undang otonomi daerah atau undang-undang pemerintahan daerah. Ketiga aspek ini membentuk fondasi penting dalam memahami struktur pemerintahan daerah di Indonesia serta dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita masuk pada definisi desentralisasi. Sudah sering dengar kata desentralisasi? Yang dulu di zaman Orde Baru kita kenal dengan istilah sentralisasi. Ya. Sentralisasi itu adalah pemerintahan yang terpusat, bukan otonomi daerah. Nah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa yang diberikan kewenangan otonomi daerah itu bukan berarti bahwa mengurus daerah itu semaunya, tapi dia ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini harus diatur oleh produk undang-undang, tidak keluar dari undang-undang yang mengikat pelaksanaan otonomi daerah itu. Ya, jangan sampai ada yang memberikan pemaknaan yang keliru bahwa kita ini diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tidak. Kebebasan yang sebenarnya masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada tadi yang saya sebutkan itu tidak masuk dalam otonomi daerah. Seperti keuangan, pertahanan, pertanahan, agama. Karena kalau itu yang diberikan kewenangan kepada daerah, maka daerah itu berlomba-lomba untuk memperkaya diri karena mencetak uang. Makanya tidak diberikan kewenangan terkait dengan moneter, terkait dengan keuangan. Sama juga pertahanan, keamanan. Bayangkan, kalau misalnya pertahanan, keamanan diberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, maka bisa saja Parepare dengan Kabupaten Sidrap bertempur. Ya. Bertempur antara ABRI-nya, tentaranya. Ya. Karena hanya dikendalikan oleh pemerintahan yang diberikan kewenangan itu. Tapi karena diberikan kewenangan tetap di pusat, maka itu tidak terjadi. Nah, desentralisasi ini mempunyai 3 dimensi penting. Yang pertama adalah dimensi politik. Yang kedua, dimensi administratif. Yang ketiga adalah dimensi fiskal. Kita melihat ketiga dimensi ini. Ya. Yang pertama, dimensi politik. Ya. Dilihat dari dimensi politiknya, pengalihan kekuasaan dalam pembuatan keputusan politik kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Paling tidak, secara politik, otonomi daerah itu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang harus dipahami dulu. Bukan membangun kekuasaan atau kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah. Tapi bagaimana masyarakat ini mudah terlayani. Kenapa mudah terlayani? Karena bukan lagi ke provinsi, bukan lagi ke pusat, tapi pelayanannya ada di tingkat daerah, di kecamatan, di desa.
Nah, kemudian dimensi administratif sama dengan itu tadi. Pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada unit-unit daerah. Bayangkan kalau kita mengurus KTP, kita harus ke Makassar, kita harus ke Jakarta. Gimana kira-kira? Nah, sekarang itu KTP itu bisa diurus di desa. Pengantarnya di desa bisa. Ya. Diproses oleh kabupaten jadi. Apalagi sekarang sudah masuk yang namanya era digitalisasi, digital government. Sehingga dengan harinya era digitalisasi, ya, ini juga menjadi tantangan bagi gengsi seperti adik-adik mahasiswa ini. Ya, jangan sampai umur-umur seperti Anda, ya, tidak paham betul terkait dengan digitalisasi. Dan Anda nanti akan kewalahan ketika memasuki dunia kerja. Ya. Nah, kemudian dimensi fisikal. Pendelegasian kewenangan, pengelolaan keuangan, dan sumber daya ekonomi kepada daerah. Makanya biasa dikatakan ada perimbangan keuangan pusat daerah. Ada pendelegasian pengelolaan. Dulu itu semua pengelolaan keuangan itu terpusat di pemerintah pusat. Sekarang itu ya pemerintah daerah bersama dengan DPR sebagai mitra kerja pemerintah daerah sudah bisa mengelola itu. Tetapi ingat, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23, ingat bahwa pemerintah itu punya pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada publik. Jadi bukan hanya ke atas, bukan hanya kepada DPR, tetapi juga kepada masyarakat. Itu tadi 3 jenis desentralisasi. Ya, desentralisasi politik, tadi itu dimensi ya, sekarang desentralisasi. Ya, desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fisikal. Ya. Yang mana itu desentralisasi politik? Ya. Itu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Makanya masyarakat itu diberikan hak untuk memilih secara langsung perwakilannya yang akan duduk sebagai penyambung lidahnya ke eksekutif. Semoga dengan pertimbangan rasional, bukan atas pertimbangan apa-apa. Nah, karena ini juga merusak tatanan pemerintahan kita ketika ada, apalagi kalau generasi Z seperti Anda, ya, memberikan pilihannya itu hanya karena diiming-imingi sesuatu. Ya. Maka adik-adik mahasiswa ini adalah tetap muncul sebagai agen of change. Ya. Sebagai agen-agen pembaharu. Agen-agen pembaharu salah satu contohnya adalah memilih secara rasional. Jangan lagi memilih karena ikut-ikutan, karena dijanji apa dan sebagainya. Selanjutnya desentralisasi administratif. Ya. Redistribusi wewenang tanggung jawab dan sumber keuangan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian desentralisasi fisikal, ya. Pelimpahan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dana dari pemerintah pusat dan menentukan pengelolaannya. Apa pengertian dasar dari dekonsentrasi? Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di bawah wilayah tertentu. Ya, biasa ada kewenangan, ya, dilimpahkan kepada pemerintahan yang ada di bawahnya. Kemudian pejabat daerah bertindak atas nama pemerintah pusat. Ya. Karena diberikan kewenangan terbatas tidak penuh, maka saya katakan atas nama.
Ya, atas nama, misalnya gubernur, dia biasanya pakai tanda tangan atas nama pemerintah pusat. Nah, kemudian tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dua ya. Yang pertama tadi adalah desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi. Yang ketiga, Rewin. Atau biasa disebut dengan tugas pembantuan. Ya, tugas pembantuan. Biasanya di level-level bawah itu. Nah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, dan dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Terkadang juga tugas bantuan itu dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan. Ya, mungkin kurang lebih begini. Dulu waktu belum banyak notaris itu, ada pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai PPATK, pembuat akta tanah. Biasa kalau mau terjadi jual beli di kecamatan, ya biasa camat itu bertindak sebagai PPATK. Kenapa? Karena waktu itu masih kurang notaris. Tapi sekarang kan sudah banyak notaris. Daerah itu diberikan juga kewenangan, ya karena ini otonomi, daerah itu diberikan kewenangan untuk membentuk yang namanya OPD, organisasi perangkat daerah, yang boleh dan besar kemungkinan berbeda dengan kabupaten tetangganya. Ya, kan sudah dikasih otonomi. Masa mau diseragamkan? Ya. Salah satu rohnya otonomi itu agar daerah itu bisa berinovasi. Ya. Salah satunya membentuk OPD sesuai dengan kebutuhan daerahnya, bukan keinginan daerah. Bukan keinginan individu-individunya, tapi itu adalah berdasarkan kebutuhan. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, serta program dan kegiatan pemerintah kepada daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota, ya, dibantu oleh perangkat-perangkat daerah. Nah, itu tadi perangkat-perangkat daerah. Mati bupati, mati gubernur, mati wali kota, kalau tidak ada yang membantu. Ya, kasihan. Di mana dia pikirkan rakyat, tapi tidak ada yang membantu dia, ya kasihan. Nah, perangkat daerah yang dikenal istilah dulu namanya SKPD, diganti sekarang menjadi OPD. SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sekarang dikenal dengan istilah organisasi perangkat daerah. Predikat yang diberikan kepada pemerintah daerah kalau ada yang meraih prestasi yang bagus, maka diberikan apa istilahnya itu? Dulu namanya WTS. Sekarang lanjut, OPD merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jelas itu. Kemudian, organisasi perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan, nah ini yang harus digarisbawahi. Yang saya katakan tadi, bukan daftar keinginan, tapi dibentuk berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Kemudian dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Berarti urusan pilihan itu boleh tidak ada. Ya namanya pilihan, ya, boleh tidak ada. Tapi yang namanya urusan wajib itu harus ada. Nah, pembentukan perangkat daerah tidak semua harus dibentuk, tetapi didasarkan pada pertimbangan rasional. Ingat, semakin banyak OPD yang terbentuk, maka semakin banyak
biaya yang harus disiapkan. Sementara PAD suatu daerah itu terbatas. Ya. Seandainya tidak terbatas ya bagus sekali. Seandainya sama dengan Papua, kaya, Kalimantan kaya, ya. Tapi kita Sulawesi Selatan, kita Kabupaten Sidrap ya tidak banyak PAD-nya. Ya. Maka kita masih harus mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Nah, lanjut. Nah, coba urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Nanti kalau ada yang jadi bupati di sini, ya, gitu dong, amin. Ya. Kalau saya pernah tanya-tanya, saya pernah review semua tugas-tugas, tanya. Karena kalau saya pertemuan pertama, saya sudah tanya semua, kamu ke depan mau jadi apa? Tidak ada yang mau jadi bupati. Yang ada mau jadi kepala desa, mau jadi anggota legislatif, mau jadi pengusaha, mau jadi kepala dinas, apa dan sebagainya. Belum ada yang mengatakan mau jadi bupati. Urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, jadi ini wajib ada di daerah pendidikan. Kayak semua daerah itu punya namanya kepala dinas pendidikan. Ya. Kedua, kesehatan. Kalau tidak ada orang mengurusi orang sakit, bagaimana jadinya? Ya. Sosial, ya. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Kemudian komunikasi dan informatika, penanaman modal, statistik, kebudayaan, kearsipan. Nah, ini. Nah, sekarang urusan pilihan. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ada. Harus dikaitkan dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan. Jadi, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya perlu menyampaikan kesimpulan pokok pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi adalah terkait dengan 3 pilar pembagian kewenangan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Nah, kemudian terkait dengan otonomi daerah, ya, otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan, ya, tetapi selalu dalam bingkai kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, praktik-praktik pembagian kekuasaan kepada daerah tidak boleh disalahgunakan, dalam hal ini menyalahi dari undang-undang. Merupakan pertemuan kelima, hanya saya kasih tugas. Supaya ini mantap lagi pertemuan kita yang akan datang. Semua harus semangat. Ya, paling tidak ada pengetahuan awal sekaligus pengetahuan tambahan. Jadi saya berikan tugas, catat semua Undang-Undang nomor 1 ya 59 sampai Undang-Undang nomor 23 2014. Karena Undang-Undang Otonomi Daerah yang pertama mengatur 2299, kemudian 32 2004, 23 2014. Ya, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Minjam pantumnya orang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktik micro teaching yang saya lakukan. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.